Nah, wala'allaka baqi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir kamu mencelakakan diri kamu sendiri gara-gara mereka tidak beriman terhadap risalah yang kamu bawa. Barakallahu fiik. Ini artinya teman-teman, dada Nabi itu terasa berat bukan karena kejahatan orang kepada beliau, tapi justru karena kebaikan beliau ke orang lain. Kayak kita punya teman, kita sedih untuk dia. Orang nanya, kamu kenapa sih kalau ketemu dia kamu kayak kerung gitu, kok gak bisa senyum? Kamu sebel ya sama dia, kata gara-gara sikap dia yang dulu, gara-gara dia nikung kamu misalnya. Ternyata bukan, justru kita sedih. Kenapa? Soalnya dia hampir cerai sama istrinya. Jadi kita sedih, kan orang baik banget ya, ditikung, terus orang yang nikung ini hampir cerai, dia sedih. Jangan dong, jangan cerai dong, kamu pertahankan. Kan dia itu amanah dari Allah, anugerah. Banyak dulu loh orang ngejar-ngejar dia, terus kamu dapat, kamu pertahankan, jangan cerai ya. Kita nggak bilang udah ceraiin aja, emang kalian nggak cocok dari awal juga, terus kita tungguin. Nggak kayak gitu. Kan Nabi gitu banget ya. Nabi senang kepada siapa sahabatnya? Zainab bintu Jahsy. Tapi Allah mentakdirkan Zainab nikahnya sama Zaid bin Harithah, malah anak angkatnya Nabi. Sehingga Nabi pas disuruh ngelamar Zainab buat Zaid, ya ngelamar sih ya gitulah, pokoknya ngelamar aja ya. Tapi setelah itu Nabi ngerasa, oh ya udah berarti takdirnya buat Zaid. Nah, setahun kemudian Zaid datang kepada Nabi minta nasihat karena mau menceraikan Zainab. Allah kasih bocoran, nanti kalau Zaid datang, dia minta nasihat tentang istrinya, bilang ceraikan istrimu. Itu Allah yang ngasih ilham. Pas Zaid datang, Nabi bilang apa? Amsik zaujatak, tahan istri kamu, jangan diceraikan. Coba kurang baik apa Nabi itu? Allah udah ngerestuin, suruh cerai aja nggak apa-apa, nanti habis itu kamu nikahin Zainab. Kan Nabi sama Zainab udah serap dari awal juga, karena Zainab ini perempuan yang soleha, baik. Sehingga Nabi siapa sih yang nggak tertarik dengan seorang perempuan yang hebat gitu, sekedar respect, sekedar takjub gitu. Ya, Nabi punya perasaan respect kepada Zainab. Tapi Nabi tidak mengikuti perasaannya kalau tidak karena perintah Allah. Nah, tiba-tiba nikah sama Zaid, anak angkat Nabi. Udah jadian sama Zaid, nggak diingat-ingat lagi. Setahun kemudian Zaid datang, Rasul, kayaknya saya nggak cocok sama Zainab. Gimana kalau saya menceraikan, boleh nggak ya Rasul? Kata Allah sebelum Zaid datang, nanti kalau dia tanya gitu bilang ceraiin aja ya. Kata Nabi, jangan, tahan istrimu. Coba gimana? Saking baiknya Rasulullah SAW, itu lapang dadanya Nabi ya. Tapi qadarullah, namanya Allah tentukan mereka emang bertahannya cuma setahun. Pulang-pulang walaupun Nabi bilang tahan istrimu, Zaid menceraikan juga Zainab. Setelah menceraikan Zainab, masa idahnya beres, Allah bilang datanglah kepada Zainab, lamar dia untukmu. Nabi berat. Kenapa? Gak enak sama Zaid. Coba. Padahal kan udah gak ada hubungan, tapi tetap gak enak sama Zaid. Masa Zaid cerai terus langsung saya nyamper gitu kan ya, kayak nampung banget gitu, ditunggu-tunggu banget. Jangan-jangan selama ini Zaid nggak berkah tuh gara-gara doanya, mungkin ya Allah mudah-mudahan nggak harmonis, cepet cerai atau apa kan, jadi kayak nggak enak gitu kan. Jadi Nabi itu orangnya rafah banget, jaga perasaan orang banget, nggak enakan banget. Kenapa? Syarfus sadar. Beliau lebih mending beliaunya yang dibikin nggak nyaman daripada bikin orang lain nggak nyaman. Itu Nabi banget. Beliau lebih memilih biar saya aja deh yang repot, yang jadi riwah, tapi jangan ngeriwahin orang lain. Itu Nabi banget tuh. Ini namanya syarhus sadar. Makanya Allah bilang, alam nashrah laka sadrak ya Muhammad, wa wada'na anka wizrak ya Muhammad, alladzi anqadha dhahrak ya Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak ya Muhammad. Kemudian Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu motivasi. Udah tenang aja di balik kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan. Artinya itu satu paket, gak usah dipisahin. Gak ada kesulitan, gak ada. Yang ada kesulitan, kemudahan, satu paket. Ma'iyah, kebersamaan, gak bisa dipisahin. Bukan setelah kesulitan, kemudahan, bukan. Bersama. Arti bersama memang datang berbarengan. Berbarengan Ustaz, kok saya gak ngerasain? Nah ini nih. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan, itu datangnya bersamaan teman-teman. Bukti bersamaannya apa? Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ada kesulitan, jadi mudah tahajud, ya kan? Jadi mudah ke masjid. Bukankah itu kemudahan? Adakah yang lebih berharga daripada Allah kasih nikmat hidayah dan ibadah, nikmat taqarrub kepada Allah, nikmat lebih dekat kepada Allah? Emangnya ada yang lebih berharga dari itu? Kita aja yang kadang-kadang gak fair, menghargai ini lebih daripada yang itu. Padahal itu lebih berharga. Allah ambil kita nikmat misalnya tadi
habis diputusin, kan itu berat ya. Langsung sempit dadanya. Tiba-tiba lapang dengan Allah, dia gitu banget sama saya. Apa yang kurang dari saya tuh udah habis-habisan loh ya Allah. Dia modal juga habis semuanya, motor udah dijual, kos-kosan nunggak karena uang kos saya pakai buat jajan bareng dengan dia. Modal banget loh ya Allah. Kan kita jadi kayak romantis gitu ke Allah. Kita kehilangan romantis dengan seseorang, tapi muncul romantis dengan Allah. Bukankah fa inna ma'al usri yusra? Dan itu yang paling sering. Belum lagi nanti setelah itu, setelah romantis sama Allah, Allah kasih hadiah-hadiah, Allah kasih kejutan-kejutan dan seterusnya. Jadi Allah kayak memotivasi Nabi Muhammad SAW. Artinya lapang dadanya Nabi itu bikin beliau bisa bertahan. Sesekali sedih ada, kayak Nabi pulang habis dilemparin kotoran, Nabi pulang habis dilemparin dan berdarah-darah. Terus Nabi pulang ketemu Khadijah. Ini nih luar biasanya ya. Cari siapa? Khadijah. Siang hari mencari Khadijah, malam hari mencari Allah. Siang hari cari siapa? Gak ada Ustaz. Ya udah. Kalau belum ada Khadijah ya udah malam hari aja andelin. Siang hari cari temen, main kayak apa, kayak pengalihan gitu ya, pelampiasan, free dive, terus nggak muncul-muncul, nggak apa-apa. Yang jelas cari sesuatu yang bisa bikin kita syarhus sadar, lapang dada gitu. Kemana lagi ya, main kemana lagi ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau Nabi, karena alhamdulillah beliau udah punya Khadijah yang solehanya super duper luar biasa, akhirnya pulangnya mencari Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimutin aku, selimutin aku. Itu kan bahasa manjanya Nabi ke Khadijah ya. Sehingga Khadijah menyelimuti Rasulullah bukan terus ditinggal ke dapur, enggak. Diselimutin dan didekap oleh Khadijah, dibikin nyaman oleh Khadijah. Dalam pelukan Khadijah lah turun ayat ya ayyuhal muzammil. Dalam pelukan Khadijah lah turun ayat ya ayyuhal muddathir. Di dalam pelukan seorang perempuan yang soleha yang luar biasa. Satu di antara 4 perempuan yang sempurna di muka bumi. Nah, baru Allah suruh bangun, ya ayyuhal muzammil kum. Kumil laila illa qalila. Kumil lail, bangunlah di malam hari. Curhat, ada apa hambaku? Jadi pertama curhatnya kepada istrinya. Karena kenapa? Baru pulang langsung Khadijah zammiluni, Khadijah zammiluni, dipeluk oleh Khadijah, diselimutin oleh Khadijah. Terus Nabi cerita apa yang terjadi di luar. Kemudian Khadijah memotivasi Nabi, menenangkan Nabi. Nabi tertidur, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Dan seterusnya, inna nasyi'atal lail hi asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Intinya adalah Nabi pernah ngerasa sedih ya, tapi nggak sampai buat dada beliau sesek, enggak. Langsung Allah tenangkan. Gimana? Ternyata salah satu syarat syarhus sadar menikah. Salah satu cara mendapatkan syarhus sadar adalah menikah. Jadi kalau kita pengen lapang dada dari semua masalah di luar, nikahlah. Ustadz, justru dada saya sempit gara-gara nikah nih Ustadz. Wah, susah nyari jawabannya nih kalau kayak gini. Kalau sempit gara-gara nikah gimana Ustadz? Ya udah, cara yang kedua, illa qalila. Bangun malam-malam, mau setengah malam, mau kurang dari itu sedikit, mau lebih dari itu sedikit, ini keleluasaan dari Allah, kelonggaran, terserah deh. Dan Ustaz, saya kalau bangun malam nggak tahu baca apa, waratil Quran. Terus kata Allah, faqra'u ma tayassar. Baca aja yang paling mudah-mudah yang kamu bisa. Yang mudah itu lagi Ustaz. Nggak apa-apa, Allah nggak pernah bosan kau dengan ayatnya. Kita doang yang bosan. Kita emang apa? Orangnya membosankan sih. Mungkin suara kita yang membosankan, bacaan kita yang membosankan, bukan ayatnya ya. Kadang-kadang ayat yang sama dibaca oleh orang lain jadi nggak bosan kan ya. Misalnya Al-Fatihah atau Qul huwallahu ahad, Allahu samad, bosan kan? Datang yang lain, Qul huwallahu ahad, kok enakan ya? Nah, berarti bukan ayatnya nih, vokalnya nih yang ngebosanin nih. Termasuk surat-surat yang lain, Al-Fatihah, Al-Kafirun atau apalah. Jadi enggak, insya Allah enggak lah. Walaupun agak-agak trauma juga kan diimamin dengan bacaan Al-Kafirun karena nggak beres-beres, muter. Ini kenapa Al-Kafirun rasa 1 juz ya? Suratnya Al-Kafirun rasanya Al-Baqarah. Panjang banget nggak beres-beres. Artinya teman-teman, cara kedua ternyata buat ini agak-agak acak ya. Nanti disusun sendiri di rumah, hasil obrolan malamnya nggak jelas. Cara yang kedua biar dapat syarhus sadar, qumil laila illa qalila. Bangun malam.
curhat sama Allah, bilang ke Allah masalah kita apa, bilang dengan bahasa lugas nggak apa-apa, dengan bahasa kita romantisan ke Allah itu nggak usah resmi amat. Ya Allah, sesungguhnya apa ya Allah, saya nggak bisa ngomong gitu, pakai lah gitu ngomong ke Allah. Udah, ya Allah sebisanya saya aja lah ya. Kan santai lah ya, nggak usah terlalu berat gitu, kecuali kita penyair lah ya. Duhai Allah, kan kadang-kadang motivator, seorang yang muhasabah kan doanya kayak syair banget ya. Ustadz Allah pengen bisa doa kayak Arifin Ilham, tapi pas dibikin-bikin dijiga-jiga nggak bisa juga ya Allah. Ya udah deh, pengen kayak Agim gitu, kalau doa itu kayaknya romantis banget sama Allah, tapi nggak bisa. Ya udah deh, secapruknya saya aja ya Allah ya gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita bukan maksud nggak sopan, emang bisanya gitu. Kita cuma bisa, ya Allah, ya gitu deh pokoknya. Nggak tahu mau ngomong apa, saya ini lagi nggak enak gitu ya Allah. Soalnya dia bisa-bisanya ya mengabaikan semua kebaikan saya. Curhat gitu ke Allah. Nabi Zakaria kan curhat. Gimana doa Nabi Zakaria? Rabbi wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imra'ati akiran. Syair juga sih ya. Nabi soalnya pinter. Akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Indah banget ya doanya. Makanya saya senang Maryam tuh, surat Maryam tuh gara-gara doanya Nabi Zakaria. Allah langsung bilang, ya Zakaria, kata Allah, wahai Zakaria. Dan itu nggak usah diteriakin, ya Zakaria. Allah nggak gitu ngomongnya. Ini tergantung nada khatib ya. Kadang-kadang ada khatib saking semangatnya semuanya nadanya tinggi. Ya Zakaria ini apa misalnya ya Zakaria. Gimana sih ayatnya jadi lupa. Ya saya ingat ya gitu deh. Surat yang paling sering dibaca malah lupa. Nah, artinya Allah tuh mereplay, langsung ngerespon, langsung typing doa-doa Nabi Zakaria. Jadi kalau kita pengen syarhus sadar, minta ke Allah. Terutama di sepertiga malam terakhir. Cara yang lain, pas lagi ada masa, saat itu juga doa. Rabbi syrah li sadri. Gak apa-apa segitu doang. Ustaz, doanya kok dipotong karena butuhnya itu. Mau diutuhin gak masalah. Cuman kalau misalnya kita pengen diulang-ulang, Rabbi syrah li sadri. Istri ngomel terus Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Kamu ngapain sih komat-kamit? Rabbi syrah li sadri mah. Oh. Kok doanya buat diri sendiri aja? Mama enggak? Oh mama mau dong Ci. Rabbi syrah sadraha. Ya Allah lapangkan dada dia. Kamu nuduh aku sempit dada? Oh, salah aku apa Ma? Ya kamu emang salah dari dulu juga dari awal. Oh iya mah. Terus maunya mama apa? Ya gitu deh. Rahasia. Biasanya ada maunya tapi nggak usah dijelasin di sini, disensor. Bahaya, kasihan. Jadi teman-teman, kayak tadi ada teman kita lagi ngomel, orang lagi debat di sosmed, pasangan kita lagi mungkin nggak nyaman segala macam perlakuan orang ke kita. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Minta sama Allah kayak Nabi Musa meminta kepada Allah. Sehingga ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun, Nabi Musa bicaranya enak gitu. Terus kata Allah, idhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan. Pergilah kepada Firaun, ucapkanlah kepada Firaun itu ucapan yang baik, yang lembut, layyinan. Gimana coba mau ngomong ke orang yang paling dibenci dengan bahasa yang layyin, yang lembut? Itu susah loh. Emang Musa benci sama Firaun? Benci banget. Kenapa benci? Karena Firaun itu membunuh ribuan anak bayi Bani Israel bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Anak bayi itu baru lahir, langsung diambil, dipenggal kepalanya, dipatahin lehernya, dibenamkan di dalam padang pasir, ditaruh ke sungai Nil, dimakan sama kuda Nil, dikasih makan untuk hewan-hewan peliharaan Firaun kayak singa, harimau, hidup-hidup loh. Dan itu di depan orang tuanya, dibakar hidup-hidup segala macam. Jahatnya Firaun itu luar biasa, sehingga Musa yang merasa kaumnya selama ini dizolimin terus-terusan oleh Firaun, termasuk dia dan keluarganya, itu sangat marah kepada Firaun. Tapi kata Allah, qula lahu qawlan layyinan. Kalau kamu ketemu dia, ucapin yang lembut-lembut ya. Sehingga akhirnya Musa datang kepada Firaun, dakwahnya lembut. Sampai ketika Firaun mulai agak-agak sok debat gitu. Gimana menurut kamu tentang
penduduk negeri-negeri yang sebelumnya. Musa nggak tahu karena belum pernah baca sejarah tentang penduduk negeri-negeri yang sebelumnya. Kata Musa, itu urusan Allah, saya nggak tahu kecuali apa Allah yang firmankan ke saya. Wah, kamu Musa nggak bisa ini, nggak bisa itu. Firaun sombong. Musa tetap sabar, nggak langsung marah karena Musa itu aslinya sangat tegas, sangat orangnya kan nggak bisa beda gaya nih. Musa dan Harun tuh dua orang yang berbeda gaya, sama seperti Yahya dan Isa. Musa itu mirip Isa, Harun itu mirip Yahya. Harun itu kalau ngadapin orang lagi marah-marah didiemin dulu, terus dikasih tahu. Musa lagi marah-marah dimarahin balik. Itu Musa. Makanya Musa ketika pulang 40 hari lagi mendapatkan wahyu, ngelihat kaumnya sudah syirik, apa yang dilakukan Musa? Dia pegang jenggot kakaknya Harun, dibanting sama Musa. Tarik gini. Kenapa kamu biarkan mereka syirik? Kan saya sudah serahin mereka jadi tanggung jawab kamu. Apa kata Harun? Saudaraku, jangan kau tarik janggutku, coba. Kan ayatnya gitu kan? Menunjukkan Musa itu orangnya tegas dan gak ada basa-basi Musa. Kalau Harun, dia menjelaskan dulu, memahamkan dulu. Beda gaya nih dan saling membantu dalam dakwah. Sehingga kadang-kadang ada ustadz yang tipenya ya strike gitu. Ada ustadz yang ya udah di follow dulu, ya udah nggak apa-apa. Ada kayak gitu kan ya. Ayah dan ibu juga kayak gitu. Anaknya dimarahin oleh ayahnya, ibunya bilang ya udah besok diperbaiki ya gitu kan. Selalu ada penyeimbang kan. Musa dan Harun tuh gitu banget teman-teman. Akhirnya Musa mengumpulkan kaumnya semuanya, dimarahin satu-satu dan disuruh untuk bertaubat dengan cara yang sangat-sangat berat. Ketika mereka syirik, Harun mengatakan, wahai kaumku, bukankah Musa baru saja meninggalkan kalian beberapa hari yang lalu? Artinya dakwahnya belum hilang dari ingatan kalian. Kenapa kalian sudah kufur? Bukankah Allah baru saja menyelamatkan kalian dari tenggelamnya di Laut Merah? Kenapa kalian sekarang sudah kufur pada Allah? Difahamkan, diingatkan oleh Harun. Kalau Musa, sini kalian semuanya, udah bunuh diri, gitu. Ngeri banget kan ya. Ini beda gaya nih Musa dan Harun. Tapi setelah Allah lapangkan dadanya, Musa nggak gitu ke Firaun. Firaun marah-marah, Musa diamin dulu. Apa Musa takut? Enggak, bukan tipe Musa yang penakut. Orang dia dorong, nggak ada orang, cuman toel doang mati kan ya. Lo Firaun masih ingat nggak 15 tahun yang lalu? Apaan? Gua toel orang mati, lo mau digituin? Kan bisa aja. Apaan sih? Firaun digituin doang, Firaun mati kan? Sejarahnya nanti di Al-Quran jadi beda lagi kan? Firaun mati di toel Musa kan nggak ya? Nah, kenapa nggak ada adegan itu? Karena Musa nggak marah. Musa berlapang dada. Ini pentingnya lapang dada. Sampai bisa ngadapin Fir'aun. Fir. Sampai bisa ngadapin Fir'aun. Nah, Nabi Muhammad juga kayak gitu. Gara-gara udah Allah lapangkan dada, alam nasyrah laka sadrak, akhirnya ujian-ujian yang dihadapi Nabi Muhammad, beliau hadapi dengan lapang dada. Salah satu yang terberat, suatu saat Bilal pernah nanya kepada Rasulullah SAW. Bilal Abu Hurairah kalau nggak salah. Di tafsir Al-Insyirah kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, pernah nggak engkau melalui Aisyah nanya, ya Rasulullah, pernah nggak engkau melalui satu hari yang paling berat dalam hidupmu? Kapan? Aisyah nanya, kapan sih hari yang paling berat buat Nabi dalam hidupnya? Kata Nabi, hari ketika saya datang ke Taif, lalu orang-orang di Taif itu melempari saya, mengusir saya, mencela saya, dan saya dikejar-kejar keluar masuk kebun kurma seharian. Itulah hari yang paling berat buat saya. Lalu ketika saya sudah selamat dari pengejaran mereka, saya berhenti di sebuah daerah namanya kebun Nakhlah. Di daerah Nakhlah itu tiba-tiba datanglah Jibril dan memperkenalkan saya dengan seorang malaikat. Jadi Jibril memperkenalkan Nabi dengan sesosok malaikat. Malaikat apa itu? Malaikat penjaga gunung. Kata Jibril, ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung. Silakan kalau ada request ke beliau. Kata malaikat penjaga gunung, perkenalkan saya Rasulullah, saya malaikat penjaga gunung. Allah sudah memerintahkan saya ikuti semua permintaan Muhammad. Ya Rasulullah, kami sudah melihat bagaimana mereka memperlakukan engkau. Jika engkau mau, saya akan ambil 2 gunung ini, saya benturkan di kepala mereka. Kebayang nggak? Bukan 2 batu, 2 gunung di kepala mereka digituin. Malaikat marah. Emang malaikat bisa marah? Bisa marah, bisa cinta, bisa marah, bisa kasihan. Malaikat, tapi tidaklah mereka marah kecuali karena Allah. Jadi mereka nggak bermaksiat. Kalau engkau mau ya Rasul, saya ambil 2 gunung batu itu, saya benturkan sampai jadi hancur lebur di kepala mereka. Kata Rasulullah, jangan. Saya berharap kalau mereka tidak menerima nikmat hidayah ini, nanti dari tulang sulbi mereka akan muncul anak-anak yang akan menerima dan memperjuangkan hidayah ini.
kata Nabi Muhammad kepada Aisyah. Lalu kata Aisyah apa? Saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih lapang dada daripada Rasulullah SAW. Jadi orang kalau udah dilapangin dadanya, itu tuh hasilnya. Apakah cukup segitu? Masih banyak adegan lain yang Nabi itu lapang dada banget. Dan terutama dalam kondisi keluarga beliau yang mungkin cukup rumit, karena emang Allah amanahkan untuk beliau sekian banyak perempuan yang harus beliau nafkahi, yang harus beliau bahagiakan. Itu amanah dari Allah, bukan mau-maunya beliau. Allah yang amanahkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk apa? Supaya mereka diperlakukan oleh Rasulullah dengan perlakuan yang baik. Kok mereka yang dipilih ya Ustadz? Karena mereka lah perempuan paling istimewa di muka bumi. Jadi saking sayangnya Allah kepada Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab, Maria, Sofia dan yang lain-lainnya, saking sayangnya Allah kepada mereka karena kesolehan mereka, akhirnya Allah hadiahkan untuk mereka seorang Nabi, Rasulullah SAW. Tapi tetap aja namanya perasaan kan ya, rumit kan, gak bisa dijelasin dengan teori-teori logis. Akhirnya Nabi harus berdamai, harus lapang dada dengan kecemburuan mereka, percekcokan di antara mereka, ngambeknya mereka, bapernya mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi lapang dada. Dan kalau kita baca cerita lapang dadanya Nabi kepada istrinya, berat, luar biasa tuh ya. Sampai kita, wah, susah kalau gitu ditiru. Tapi di sini ada pelajaran, ternyata lapang dada itu bisa bikin kita mampu menanggung yang tidak mampu ditanggung orang lain. Dan seorang mukmin yang lapang dada mampu menanggung urusan orang lain namanya rahilatan. An-nasu kaibilimiah. Manusia itu kata Nabi seperti 100 ekor onta. La takadu tajidu fiha rahilatan. Hampir-hampir kamu nggak ngelihat satupun di antara 100 ekor onta itu rahilah. Apa itu rahilah? Onta yang sanggup memikul beban dan mampu berjalan jauh. Itu namanya rahilah. Siapa rahilah kata Nabi? Mukmin. Yang tidak mukmin dia ibil. Dia seperti onta biasa saja yang makan, minum, hidup hanya untuk dirinya saja. Sedangkan mukmin dia tidak hidup untuk dirinya. Dia hidup rahilatan, menanggung beban. Mulai dari menanggung beban keluarga, menanggung beban masyarakat, menanggung beban umat. Itulah mukmin. Makin banyak yang ditanggung menunjukkan makin lapang dada dia. Karena kalau dia gak lapang dada, gak akan sanggup nanggung beban, keluh kesah, masalah orang lain. Itulah Nabi, itulah para anbiya, itulah orang-orang soleh. Sehingga minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangin dada saya. Bukan minta beban, bukan. Supaya kalau Allah nitipin beban ke kita, kita sanggup memikulnya. Kenapa? Karena beban dada kita lapang. Wa wada'na anka wa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Jadi beban-beban Nabi itu seolah-olah diturunkan oleh Allah. Maksudnya apa? Bukan Nabi diambil bebannya, bukan. Jadi Nabi memikul banyak beban dakwah tapi kayak nggak bawa apa-apa. Itu maksud dari ayat itu. Gara-gara apa? Syarhus sadar. Jadi Nabi dakwah 23 tahun merintis sesuatu. Bisa dibilang Nabi itu foundernya Islam, bukan founder komunitas, founder Islam. Dan itu berat banget loh, ngerintis sebuah gerakan, sebuah syariat tasyri' yang luar biasa. Kok bisa jadi kayak nggak bawa apa-apa? Bebannya kayak nggak ada di pundak beliau. Kenapa? Karena syarhus sadar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kalau udah gitu, wa rafa'na laka dzikrak. Jadilah dia orang mulia. Kenapa mulia? Karena mau mengambil banyak sekali beban orang lain untuk dia pikul, tapi nggak berasa seperti memikul beban. Kok bisa gitu? Lapang banget dadanya. Ini maksud dari ayat tersebut. Pentingnya syarhus sadar, minta sama Allah. Tipsnya sederhana tadi, 1, nikah. Ustadz itu juga udah nyesek Ustadz. Oke, nggak masalah. Ya udah, yang kedua doa, yang ketiga qiyamul lail. Maka Allah akan lapangkan dada kita sedikit demi sedikit. Terus dawamin sehingga malam kita qiyam, siangnya kita lapang dada. Ketika kita dapat masalah, kita berdoa lagi sama Allah, Allah lapangkan lagi dada kita. Supaya apa? Supaya kita sanggup memikul beban orang lain dan kekeliruan kesalahan orang lain, supaya tidak membuat kita menjadi orang yang menutup diri, membuat kita jadi orang yang nyesek, membuat kita jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, susah maafin orang lain. Itulah syarhus sadar. Lihat lagi nanti Nabi Yusuf, cerita syarhus sadar Nabi Yusuf. Ketika ketahuan saudara-saudaranya datang ke Mesir mau minta gandum, terus Nabi Yusuf akhirnya kayak ngasih sedikit ujian buat mereka, sengaja dibikin kayak gitu biar mereka nanti sadar. Lalu setelah mereka sadar,
mereka mengatakan, Yusuf, kamu sekarang sudah punya kekuasaan. Sekarang kami lemah. Kalau kamu ingin membalas kejahatan kami dulu, maka kamu pasti bisa. Maka balaslah apa yang kamu ingin lakukan. Apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikum. Sekarang tidak ada balasan untuk kalian. Aku tidak ingin membalas kalian. Allah sudah memaafkan kalian. Pulanglah, bawalah bajuku ini, berikan kepada ayah. Semoga ayah bisa mencium aroma tubuhku dan mengetahui bahwa kalian benar-benar bertemu dengan aku. Beda ya zaman dulu sama sekarang. Kalau sekarang selfie. Biar saya udah ketemu nih. Buktiin, Ustaz, boleh selfie dulu buat apa? Bukti bahwa saya udah ketemu Ustaz. Soalnya istri saya curiga, saya keluar rumah jangan-jangan kemana gitu. Ini saya udah taklim ya, laporan misalnya. Kalau sekarang kan selfie edisi Nabi Yusuf adalah baju Nabi Yusuf juga ke ayahnya. Dicium oleh ayahnya, langsung mata ayahnya bisa melihat lagi mukjizat. Kemudian datang lagi ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf. Artinya Yusuf nggak dendam. Padahal udah digituin banget, dilemparin ke dalam sumur. Gara-gara itu akhirnya beliau dijual dari satu tangan ke tangan yang lain, jadi budak, masuk penjara, banyak ujian segala macam, hampir meninggal juga dengan beberapa kezaliman-kezaliman di luar sana yang luar biasa ujiannya. Itu semuanya gara-gara siapa? Gara-gara kakaknya. Kalau orang lain yang memperlakukan beliau kayak gitu, oke lah orang lain. Ini kakak sendiri yang beliau nggak pernah ngejahati mereka sama sekali. Tapi begitu mereka datang meminta bantuan Yusuf, lapang dadalah yang membuat Nabi Yusuf memaafkan lalu mau membantu mereka. Syarhus sadar, sifat para anbiya. Nabi siapa lagi yang syarhus sadar banget? Nabi Ayub. Nabi Ayub juga kayak gitu. Sampai saking sebelnya Nabi Ayub kepada istrinya, sampai berkata, kalau nanti saya sembuh, saya akan menghukum istri saya dengan satu gituin lah. Apa sih istilahnya? Mau dicabuk kayak nggak enak gitu bahasanya. Dicemetut ya, apa? Dicemetut, dicepret, dipecut, dipecut. Saya akan pecut dia satu pecutan, satu pecutan. Pas sudah sembuh apa? Gak tega, Tapi kan harus menunaikan janji kan ya. Akhirnya apa? Cari rumput, gitu doang. Ini kenapa syarhus sadar, lapang dada. Kadang-kadang kita kayak sebel banget sama orang. Lihat aja ntar ya, kalau lo butuh gua nggak bakalan gua tolong. Setelah sekian lama dia datang, bisa gua lagi ada masalah nih. Gak tega gitu. Kita dulu udah bilang, ntar gua balas nih. Ternyata gua gak tega mau balas. Ada apa? Aku bisa bantu apa? Kan jadi baik ya. Kenapa? Syarhus sadar. Kadang butuh proses. Ada yang syarhus sadarnya sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang seumur hidup. Nanti ketika udah mau meninggal baru syarhus sadar. Ya udah, saya maafin semua kesalahan kalian. Akhirnya dia syarhus sadar juga. Tapi kan selama ini hidupnya jadi nggak enak ya. Karena orang yang sempit dada, yang sengsara dia sendiri, teman-teman. Kadang-kadang saking sempit dadanya ngelihat orang yang bahagia, dia yang kayak baru kena musibah gitu. Kamu kenapa? Lagi berkabung. Berkabung kenapa? Tuh orang beli mobil baru. Orang beli mobil baru, dia yang berkabung. Orang yang nikah, dia yang bete. Mantan. Mantan soalnya susah. Ya itu agak wajar sih. Jadi intinya teman-teman, yuk kita belajar syarhus sadar dengan 3 cara tadi. Doa, tahajud, menikah. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan pasangan, benar-benar pasangan yang disebut dengan istilah qurrata a'yun. Itulah syarhus sadar kan? Karena kalau pasangan tidak menjadi qurrata a'yun, berarti tidak bisa jadi syarhus sadar. Apa arti qurrata a'yun? Penyejuk hati. Jadi kita pulang ke rumah sejuk gitu ya. AC di mana-mana. Enggak, kata-katanya yang menyejukkan hati, senyumnya menyejukkan hati, dandanannya menyejukkan hati. Makanya orang sih mungkin salah paham ya, nggak paham maksud dari dakwah saya. Saya bilang dandan itu ibadah, bukan apa-apa. Bukan saya pengen sok cari sensasi, ini Ustadz aneh-aneh aja yang dibahas yang nggak pernah orang lain bahas. Bukan, justru saya mencari bahan-bahan dari hadis, dari teks agama untuk menyelesaikan masalah keluarga, tapi bukan dengan doktrin. Kita kasih programnya, salah satu program berdandan. Perempuan yang rajin berdandan untuk suaminya, itu pahalanya gede banget loh. Kenapa? Karena itu bagian cara dia menyenangkan suami. Dan itu perintah dari Aisyah radhiyallahu anha. Berdandanlah untuk suami kalian, wahai perempuan Ansor, wahai perempuan Madinah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Jangan bikin suami kalian sedih. Dan perhatikan tempat yang sering dipandang oleh suami kalian. Jangan sampai dia memandang sesuatu yang lagi kotor, termasuk wajah kalian, tubuh kalian. Sehingga ada seorang perempuan Ansor datang ke rumah Aisyah, rambutnya acak-acakan, nggak di kerimbat, nggak di treatment gitu, nggak di apa. Terus Aisyah bilang,
bersihkan rambut kamu atau rapikan rambut kamu demi suami kamu. Sampai Aisyah sempat-sempatnya nggak ikut hadir dalam majelis ilmunya Rasulullah SAW. Padahal majelis ilmu itu pahalanya gede banget. Gara-gara apa? Kata Abu Hurairah, gara-gara sibuk berdandan untuk Rasulullah. Ini namanya Rabbi habli Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu salah satu di antara ciri perempuan yang solehah, di antara 3 ciri kata Nabi apa? Idza ra'aita sarratka. Kalau kamu ngelihat dia, kamu jadi senang. Itu istri solehah. Gimana cara bisa jadi senang? Dengan sikapnya dan dengan penampilannya. Perempuan yang di atas, yang di belakang, yang di jalan, nih. Kalau kalian ingin menyenangkan hati suami kalian atau calon suami kalian nanti, dari sekarang siapin beauty case. Kalau bisa jangan beauty case, beauty baggage. Jadi satu koper beauty case-nya tuh. Ini lipstick ada 7 macam model. Dari yang paling matte sampai yang paling glossy. Saking matte-nya udah yang versi hard banget, saking matte-nya kayak orang dehidrasi. Ini saking glossy-nya kayak orang habis makan minyak. Jadi, gimana nih caranya nih? Ya udah di mix aja deh, setengah-setengah gitu. Akhirnya netral. Siapin semua beauty case, dan itu kalau niatnya buat suami, ini adalah termasuk ibadah. Cari dah dalilnya banyak, karena berdandan untuk suami bagian dari ciri tiga ciri perempuan soleh. Idza nazarta ilaiha sarratka, idza amartaha ata'atka, idza ghibta anha hafizatka fi ahlika wa amwalika. Itu hadis. Ciri perempuan soleh, arti perempuan di sini istri. Kalau kamu memandangnya, kamu jadi senang. Suami Ustadz banyak lagi nanti dalilnya. Next insya Allah. Istri kalau kita lihat nyenengin. Jadi di rumah itu males buka handphone. Kenapa? Mending lihat istri. Di rumah itu males buka berita, apalagi berita-berita politik, pusing banget lah ya. Mending gua ngeliat lo aja gitu. Bukan lo sih, kamu. Kalau lo kan buat teman ya. Aku ngeliat kamu aja. Kok TV-nya dianggurin? Soalnya ada kamu sih.